Anda kembali dalam iNews Petang. Pemirsa, kami masih berbincang bersama dengan Humphrey Jemat yang merupakan kuasa hukum dari Basuki Cahayapurnama. Pak Humphrey, hari Selasa lalu 3 kali saya catat Anda meyakini pertanyaan Anda kemudian mengkonfirmasi kepada Pak Kiai Maruf Amin terkait dengan telepon Pak SBY dengan Pak Kiai yang waktu itu menjadi seorang saksi. Seberapa yakin sebetulnya Anda bahwa telepon tersebut berindikasi dan bernuansa politis hingga pada akhirnya menimbulkan polemik? Ya, pertama begini, di pengadilan itu kan sudah ada aturan yang jelas selama persidangan, ya, bahwa penasihat hukum itu bisa bertanya apa saja selama tidak dilarang oleh majelis hakim. Itu yang pertama. Yang kedua, penasihat hukum itu punya hak imunitas. Jadi dia bisa bertanya mengenai hal apa saja, tapi tujuannya tentu untuk membantu, meringankan daripada kliennya. Gitu. Nah, berkaitan dengan pertanyaan saya kepada Pak Maruf Amin, itu bukan pertanyaan sembarangan. Ya, itu pertanyaan saya yang pikir Anda seharusnya memahami apa yang Anda lawyer tanyakan. itu dia harus tahu arah daripada pertanyaannya. Dia harus sudah mengukur untuk pertanyaannya itu. Betul. Oleh karena itulah ditanyakan kepada Berarti Pak benar Maruf demikian Amin bahwa Anda memiliki data berupa rekaman ataupun percakapan antara Pak SBY bersama dengan Pak Kiai Maruf Amin? Bukan pertanyaan itu yang saya ajukan. Pertanyaan yang saya ajukan adalah saudara saksi, apakah benar pada tanggal 6 Oktober hari Kamis jam 10.16 ada komunikasi ya melalui telepon Pak SBY kepada saudara saksi yang menyatakan dua hal. Pertama adalah ya tolong untuk dibantu Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni untuk berkunjung ke kantor PBNU. Yang kedua, ini yang penting ya adalah ya minta untuk ya dibuatkan fatwa mengenai masalah penistaan agama yang dilakukan oleh saudara Ahok gitu. Itu yang saya tanyakan. Kemudian Pak Maruf bilang tidak. Hanya jawab tidak aja. Anda mengulangnya dua kali lagi saya tanya ya. Ya, saudara saksi saya ingin tanyakan lagi, apakah benar ada tidak komunikasi tersebut? Tidak. Nah, karena 2 kali tanya tidak, saya mengingatkan kepada saksi bahwa saksi itu di bawah sumpah. Nah, kalau keterangannya tidak benar maka ada sanksi hukumnya. Nah, selanjutnya saya minta kepada majelis hakim mohon ditanyakan lagi kepada saksi ini dan dijelaskan ada sanksi hukumnya. Majelis hakim terangkan kepada saksi Pak Maruf Amin menyatakan bahwa harap saksi mengetahui bahwa ini semua keterangan tidak benar itu ada sanksi hukumnya. Dan ditanya lagi oleh majelis hakim, dijawab lagi oleh saksi tidak. Ya sudah. Nah, kemudian saya bilang oleh karena sudah ditanya berkali-kali dinyatakan tidak, maka kami akan menindaklanjuti apa yang kami sampaikan ini. Baik, apakah ini artinya sebetulnya Anda memiliki sesuatu yang mendasari pertanyaan Anda itu dalam artian lebih teknis, Anda memiliki rekaman percakapan entah transkrip apapun itu mengenai pertanyaan Anda yang Anda dalami sampai 3 kali tadi antara percakapan SBY dengan Pak Kiai Maruf Amin? Ini yang bilang berkali-kali transkrip ini adalah barusan kan Abraham, ya pasti mengutip juga ada orang lain yang bilang mengenai masalah tersebut. Yang jelas di dalam persidangan itu ada rekamannya, ada nanti dibuat transkripnya, tidak ada sama sekali kata rekaman maupun sadapan atau transkrip. Ya, yang ada adalah pertanyaan apakah ada komunikasi atau tidak, itu aja. Baik, lantas apa yang mendasari pertanyaan Anda yang menanyakan bahwa apakah ada permintaan fatwa dari Pak SBY kepada Pak Kiai Maruf Amin? Nah, ini lebih bagus pertanyaannya. Oke, silakan. Nah, ya, kalau itu yang ditanyakan, berarti pasti ada karena sudah dinyatakan 10.16. Nah, kalau seorang penasihat hukum menanyakan hal seperti itu, dia pasti punya dasar. Cuman dia harus mengkonfirmasikannya kepada saksi. Dia minta kepada saksi untuk mengatakan sesuatu yang dalam perhitungan penasihat hukum, apakah saksi ini bisa dianggap jujur atau tidak, betul. Itu aja sebenarnya, ya. Pasti dia punya. Angka 10.16 itu, ya, itu dari bukan dari jatuh dari langit nggak jelas seperti itu, ya. Baik, tentu ada dasarnya. Bolehkah saya mengetahui? Nggak boleh, karena hal itu dalam proses seperti itu, angka tidak 10 boleh. lebih 16. Ya, tidak boleh. Mengapa demikian? Walaupun juga Abraham mau todongkan pistol di kepala saya juga nggak bisa. Karena ya begini, semua yang di dalam persidangan itu akan mempunyai nilai pembuktian karena dicatat ya di hadapan majelis hakim.
di luar persidangan tidak punya nilai pembuktian. Baik. Nah, kalau kita kemukakan di luar persidangan, hilang nanti nilai pembuktiannya. Baik, apakah kemudian itu nanti akan disodorkan ke muka persidangan? Bukti-bukti entah apapun yang Anda miliki tadi. Dalam bentuk bahwa pada akhirnya Anda meyakini bahwa pada tanggal 7 Oktober 2016 pada pukul 10.16 ada indikasi telepon tersebut. Kemarin itu semuanya terjadi di dalam persidangan. Ya. Sekarang tentu kita ini melihat kalau proses itu tetap dilanjutkan, itu berarti akan mengarah kepada proses hukum untuk Pak Ma'ruf. Andai kata ternyata hakim menilai bahwa bukti yang kita ajukan itu menyatakan bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi adalah tidak benar. Apakah itu yang kita inginkan sekarang? Apakah situasi itu yang kita inginkan sekarang? Saya tanya sekarang, apa situasi itu yang kita inginkan? Karena begitu diberikan, begitu hakim menilai bahwa ini mempunyai nilai pembuktian untuk menyatakan bahwa keterangan saksi itu tidak benar, itu akan ada konsekuensinya. Betul. Dan keyakinan. Nah, ini nggak boleh main-main makanya. Saksi tidak boleh main-main, kita pun juga tidak boleh main-main untuk masalah tersebut. Keyakinan hakim kita pahami itu adalah hal yang terpisah sendiri karena pada akhirnya kita tidak bisa menjustifikasi apapun itu keyakinan hakim. Namun yang lagi-lagi saya ingin tanyakan, saya coba ubah angle-nya. Baik, demikian. Berkali-kali pihak kuasa hukum sebetulnya bahkan sudah ada laporan ya terhadap saksi pelapor Novel Bamuning kemudian Muhsin Alatas yang menyatakan bahwa kredibilitas mereka dan nilai argumentasi mereka itu tidak patut diperhitungkan di mata persidangan karena berkali-kali keluar koridor. Yang pertama. Kemudian ada juga pernyataan bahwa nuansa persidangan Ahok adalah politis. Mengapa tidak baiknya dibuka saja data-data ataupun apapun bukti-bukti yang jika pada akhirnya yang mendasari pandangan keagamaan MUI adalah rekaman percakapan atau apapun yang Anda miliki. Saya tidak mau menyebutnya dengan terminologi rekaman atau transkrip itu dibuka ke muka persidangan. Bukankah ini hal yang menguntungkan, poin positif bagi klien Anda dan Anda? Bukan begitu. Begini sekarang. Pak Ma'ruf itu bukan saksi pelapor. Ingat ya, dia saksi fakta yang mewakili MUI dan posisinya sebagai ketua umum MUI. Sedangkan 12 saksi yang sebelumnya, termasuk Novel dan Habib Muhsin, itu adalah saksi pelapor. Dan boleh kita bilang, karena ini kan terbuka di persidangan, 12-12-nya itu saksi palsu. Bayangkan, tidak tersisa satupun juga saksi yang benar. Banyak yang memang tidak jujur, banyak yang terafiliasi politik, banyak yang memang merupakan FPI, ada juga jaringan dengan FPI, banyak yang tidak tahu apa yang dia laporkan, salah menyebutkan waktu, menyebutkan tempat, dan juga BAP-nya ternyata satu sama lain juga bisa sama. Artinya apa? Kita melihat kok bisa 12 saksi itu merupakan saksi yang memberikan keterangan tidak benar dan yang bisa dianggap merupakan saksi palsu. Berarti di sini ini adalah memang laporan yang dibuat sedemikian rupa oleh pihak tertentu untuk membuat ini menjadi kasus gitu ya. Nah, karena berpikir dari konstruksi seperti itu, tentu kita menilai bagaimana ini bisa menjadi katakanlah berjalan seperti itu. Tentu mesti ada dasar. Dasarnya adalah fatwa MUI. Oleh karena itulah kita kritis ya terhadap Pak Ma'ruf Amin untuk mempertanyakan. Iya, jadi begini, orang hanya melihat di ujung saja pertanyaan yang diajukan Pak Ma'ruf Amin yang menjadi katakanlah kehebohan. Tapi orang tidak memperhatikan dari awal pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Pak Ma'ruf Amin. Boleh kita mengkonfirmasinya kepada MUI, Pak Humphrey? Oh, boleh. Masih ada di ujung telepon bersama kami Pak Asroruniam yang sebetulnya merupakan sekretaris fraksi Komisi Fatwa MUI. Pak Asrorin, barangkali Anda juga menyimak apa yang kami perbincangkan di sini. Saya ingin pahami betul dasar teknis bagaimana lahirnya pandangan keagamaan terhadap Al-Maidah Basuki Cahayapurnama. Terima kasih ya. Mohon maaf ini nggak utuh tadi mendengar, tetapi yang terkait dengan proses kronologis lahirnya penetapan sikap dan pandangan keagamaan Majelis Ulama Indonesia ini melalui proses yang relatif panjang, sebagaimana juga dijelaskan oleh Ketua Umum MUI yang sekaligus Rais Am PBNU Kiai Haji Ma'ruf Amin. Rapat-rapat dilaksanakan, baik itu rapat-rapat tim maupun rapat-rapat masing-masing komisi.
ada beberapa hal yang kemudian didalami oleh penasehat hukum, termasuk juga mencari celah di dalam aspek proseduralnya. Misalnya yang ditekankan dianggap itu tidak layak sebagai penetapan keagamaan karena mempermasalahkan soal quorum misalnya, itu yang dikejar. Nah, ada kesalahan yang perlu disampaikan bahwa di dalam pedoman penetapan fatwa itu ada aturan khusus terkait dengan rapat-rapat di komisi yang memang hitungannya bukan kuantitatif tetapi kualitatif, itu eksplisit. Tetapi kemudian secara agak tinggi begitu ya pada saat Ya, saya ingin mencoba untuk mengikuti rentang waktu yang disampaikan oleh kuasa hukum. Sebetulnya bagaimana kemudian membuat jalurnya terang benderang begitu, mengingat Pak SBY pun mengakui bahwa ada telepon pada tanggal 7 Oktober 2016 pada pukul 10:16 kira-kira begitu, tidak pasti rentang waktunya. Dan bagaimana kemudian mendasari hal ini agar pandangan keagamaan itu memang murni demikian adanya? Betul, makanya gitu Mas ya. Di paruh pertama persidangan sebelum sholat zuhur itu kan memang pendalaman terkait dengan materi, dan memang kiai di dalam hal ini tentu memiliki kompetensi terkait dengan jawaban mengenai masalah latar belakang, argumentasi, keagamaan, tentu yang mintakan kiai kan dalam konteks ini mengenai sikap dan pandangan keagamaan. Maka pendalamannya adalah masalah keagamaan. Akan tetapi setelah sholat zuhur, pertanyaan itu terkait dengan hal-hal yang memang menurut hemat kita ada cenderung ke arah yang tidak pada materi yang dihadirkan kiai untuk kepentingan saksi. Misalnya soal contoh sederhana saja lah, misalnya soal identitas atau riwayat hidup kiai yang tidak mencantumkan sebagai one team press, yang itu dianggap menyembunyikan. Hal-hal yang seperti ini begitu. Padahal itu dengan mudah dijelaskan bahwa yang dicantumkan itu adalah pekerjaan existing sebanyak 12 item itu. Ketua umum, ada Rois Am. Naif misalnya ada yang menyatakan, loh ini ketua umum MUI bukan Rois Am PBNU. Itu kan sudah secara eksplisit dijelaskan gitu. Sementara yang soal one team press itu memang sudah tidak jalan, sudah tidak dijabat, sebagaimana Kiai Ma'ruf pernah ketua komisi 6 DPR, anggota DPRD dan lain sebagainya, itu tidak dicantumkan gitu. Baik. Pak Humphrey, kuasa hukum Basuki Cahayapurnama ingin menanggapi pernyataan Anda. Silakan Pak Humphrey. Jadi begini ya, pertama penasihat hukum itu memang harus mencari kebenaran material. Ya, sama juga seperti hakim maupun jaksa gitu. Apa yang ditanyakan yang kelihatannya tidak relevan bagi orang yang mendengarkan, tapi bagi penasihat hukum itu relevan. Ini saya kasih contoh ya. Kita menanyakan kepada yang kita juga hormati, Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin, yaitu berkaitan adalah mengenai proses daripada munculnya pendapat dan sikap keagamaan. Nah, itu sejak kapan itu sudah mulai, yang tadi jelaskan juga ya, untuk proses itu dilakukan. Nah, Pak Ma'ruf bilang itu dimulai perintah untuk melakukan investigasi dan penelitian itu tanggal 1 Oktober. Nah, kita mempertanyakan ini ya, 1 Oktober. Nah, kok bisa 1 Oktober? Karena menurut hemat kita 1 Oktober itu belum ada masalah sebenarnya. Masalah itu timbul mulai sebenarnya tanggal 5 Oktober. Nah, sejak mulai ada. Mengapa demikian? Karena kita pahami bahwa kejadian Al-Maidah sebetulnya sebelum sebentar dulu, Oktober. ada kaitan ini. Nanti ke sana. Ini ada kaitan dengan katakanlah ya YouTube yang dilakukan ini oleh Buniani ya. Nah, jadi tentu kita bertanya, pada saat itu belum ada masalah. Oh, sudah, kata Pak Kiai. Karena katanya kita sudah mendapatkan laporan. Ya, tanggal 28. Dari siapa tanggal laporan itu? Dari masyarakat. Masyarakat yang mana? Katanya masyarakat Pulau Seribu. Nah, sedangkan kita tahu sampai saat ini tidak ada satupun juga orang masyarakat Pulau Seribu yang melaporkan Pak Ahok untuk itu.
Bahkan sempat tercetus tanggal 27 September, padahal pidatonya tanggal 27 September. Nah, sedangkan Pemprov DKI itu mengupload pidato itu baru tanggal 28 malam. 28. Nah, jadi kalau melihat katakanlah kejanggalan seperti ini, dan waktu kita tanyakan apakah perintah itu tertulis atau tidak, lisan katanya. Jadi memang nggak ada bukti untuk itu ya. Lisan, ya. Nah, kita nggak tahu mekanisme di MUI bagaimana. Nah, inilah yang membuat kita mempersoalkan kapan sebenarnya mulai munculnya ini ya proses untuk pendapat dan sikap keagamaan. Nah, kalau tanggal 7 itu hari Jumat, Oke. Agus diterima, ya. Tanggal 6 itu sudah ada komunikasi untuk membuat fatwa, ya, dari Pak SBY dengan Tidak Pak akan ada Maruf, perkara, ya. maksud Anda? Nah, Sabtu Minggu itu katakanlah libur. Nah, berarti tinggal Senin karena tanggal 11 sudah keluar pendapat dan sikap keagamaan. Berarti rapat itu hanya katakanlah hari Senin. Nah, tanggal 11-nya baru dibuat dan ditandatangani pendapat dan sikap keagamaan, tanggal 12 baru dikirim ke Kapolri. Nah, kita kan melihat ini semuanya rentang waktu, ya, bahwa ya karena semuanya itu pada waktu kita tanyakan apa ada rapatnya, ada notulen. Betul. Nah, tidak diketahui katanya, ya, apa ada Boleh notulen langsung kita atau konfirmasi tidak kepada ada. Pak Asrorun Nah, Niam, jika jadi demikian? rangkaian ini sedemikian rupa mempertanyakan bahwa kok bisa muncul pendapat dan sikap keagamaan dalam waktu yang sangat singkat sekali Baik. gitu. Waktunya sangat singkat, dianggap demikian Pak Asrorun. Saya ingin tahu tanggapan Anda karena disebutkan ada telepon yang diterima pada tanggal 7, tanggal 11 sikap keagamaan sudah dikeluarkan. Nah, itu yang saya maksud sebagai prejudice atau asumsi yang tidak didasari pada fakta di dalam mekanisme pembuatan dan juga proses pembahasan sikap dan pandangan keagamaan itu. Bahwa apa yang disampaikan oleh Kiai Ma'ruf tanggal 1 itu benar adanya begitu ya. Saya kira ini poin-poin yang penting ya. Nah, kemudian terlepas dari proses itu yang sudah kita saksikan secara bersama-sama dan dokumennya juga ada. Akan tetapi begitu keluar ada framing yang menyatakan bahwa pertama ada tuduhan ya, semacam tuduhan dalam tanda petik menyatakan bahwa Kiai Ma'ruf Amin dianggap tidak layak menjadi saksi. Itu statement terakhir disampaikan oleh Pak Ahok. Kemudian poin yang lain yaitu terkait dengan dugaan terkait dengan politisasi begitu. Ini terkait dengan politik. Tentu ini justru kemudian memperkeruh suasana yang menjudge bahwa fatwa yang dikeluarkan itu tidak independen. Nah, pada saat asumsi itu dibangun seperti itu, artinya kemudian menghinakan para ulama yang membahas fatwa. Dan juga pandangan sikap keagamaan yang perlu dipahami bahwa yang membahas ini ada 5 guru besar, ada rektor, ada direktur pascasarjana, ada pimpinan universitas yang mereka terlibat secara langsung. Pak Asrorun, bukankah hal yang wajar sebetulnya cecar-mencecar dilakukan di dalam persidangan, pertanyaan demi pertanyaan ditanyakan oleh kuasa hukum dengan teknik yang mereka sudah miliki untuk meringankan terdakwa yang saat ini sedang melalui proses hukum? Dan bukankah wajar kemudian seorang terdakwa yang membela dirinya ketika pernyataan tersebut dianggap memberatkan dirinya selama dalam persidangan? Selama itu dilakukan dalam persidangan. Iya, dari sisi teknis untuk memperoleh peringanan, melakukan cara-cara di dalam proses peradilan dengan menggali informasi bisa saja. Akan tetapi di samping ada hal-hal yang formal, tetapi ada kepatutan terkait dengan posisi Kiai Ma'ruf Kepatutan sebagai seperti apa yang Anda maksud di sini Pak Asrorun? Boleh saya perjelas lagi? Posisi Kiai Ma'ruf itu sebagai saksi yang dihadirkan oleh jaksa itu penuntut umum. Dalam konteks ini penuntut umum mewakili negara untuk di dalam proses peradilan. Nah, di dalam kerangka ini tentu Kiai Ma'ruf di dalam posisi dia saksi bukan terdakwa. Nah, pencecaran di dalam posisi yang seperti ini tentu apalagi kemudian dengan bahasa tubuh, kemudian nada, stressing
Yang kemudian kita Baik. saksikan ini secara terbuka. Baik. Akhirnya kemudian mengundang Pak Asrorun, ya. kita pahami betul bahwa pada akhirnya hakimlah yang menjadi wasit dalam persidangan. Betul, Hakimlah betul, yang betul. mengizinkan seseorang melakukan pertanyaan itu boleh diajukan ataupun tidak, menilai pertanyaan itu pantas ataupun tidak begitu. Ya. Saya ingin tahu sebetulnya. Ini belum diangkat ke berbagai media sebetulnya. Saya ingin bertanya kepada Anda, apakah Anda berkomunikasi secara personal kepada Kiai Haji Ma'ruf Amin setelah persidangan yang dilangsungkan selama 7 jam, ada 230 pertanyaan yang diberikan kepada beliau. Apakah beliau merasa tersinggung atau sakit hati dengan diksi ataupun pilihan kata-kata yang diajukan oleh kuasa hukum Basuki Cahayapurnama maupun terdakwa sendiri? Karena memang sejak awal Kiai Ma'ruf memiliki komitmen untuk proses hukum ini sesuai dengan koridor hukum agar penyelesaiannya melalui mekanisme hukum, tidak melalui pengadilan jalanan dan tidak melahirkan anarki. Ini yang dijaga betul oleh Kiai Ma'ruf. Karenanya dengan kesibukannya kemudian Kiai Ma'ruf mewakafkan diri untuk hadir dan tidak ada keluhan. Bahkan kami bertiga hadir untuk mendampingi Kiai Ma'ruf tanpa yang lain. Artinya memang ini komitmen untuk kepentingan penegakan hukum. Dan pada saat waktu yang cukup panjang itu kami juga sebenarnya nggak tega. Tetapi pada saat kami memberikan kode ke jaksa, kemudian jaksa menyampaikan kepada hakim dan Kiai tetap firm. Dan sampai detik terakhir Kiai juga tidak ada keluhan. Akan tetapi tentu publik kan kemudian menilai. Dan reaksi kemarahan itu tidak dipicu oleh Kiai Ma'ruf. Kiai Ma'ruf sama sekali sampai detik ini pun juga aktivitas biasa, tidak ada masalah. Cuma Tidak ada sekarang masalah, lagi secara personal tidak ada masalah. secara personal tidak ada. Secara personal kondisi fisik oke, aktivitas rutin. Ya. Baik, Ya. Anda akan saya berikan waktu kepada Pak Humphrey untuk menanggapinya. Nah, inilah yang menjadi juga tanda tanya kita. Pak Ma'ruf sendiri tidak pernah mengeluarkan statement atau pernyataan bahwa dia merasa dilecehkan atau dipojokkan, ya. Justru dari berbagai pihak yang tidak jelas Yang ya, menginterpretasikan yang itu. menginterpretasikan hal tersebut begitu. Yang kedua, inilah yang seharusnya dipahami oleh berbagai pihak yang memberikan komentar bahwa seharusnya tidak diposisikan seperti itu Pak Ma'ruf di pengadilan. Karena sebenarnya bisa bukan Pak Ma'ruf yang mewakili MUI. Misalnya dari Komisi Fatwa. Iya bisa, asal diberikan aja penugasan oleh MUI. Nah, tapi sejak dari awal Pak Ma'ruf ini memang sudah katanya sudah berkomitmen dan tentu sudah melakukan katakanlah ya pemeriksaan di kepolisian untuk itu. Nah, sebenarnya ini juga menunjukkan bahwa Pak Ma'ruf sendiri sudah memang siap untuk menghadapi persidangan karena komitmennya tersebut begitu ya. Nah, kalau ada pihak lain terutama yang dari MUI ya, sebenarnya kalau yang dari katakanlah PBNU kan ini kan Pak Ma'ruf bukan di bukan mewakili Rois Amnya. Ini dia sebagai ketua MUI-nya sebenarnya. Nah, seharusnya waktu itu dicegah Pak Ma'ruf, diingatkan kalau Pak Ma'ruf di BAP oleh polisi, penyidik, berarti nanti sampai ke tingkat pengadilan Pak Ma'ruf harus siap untuk menghadapi persidangan. Nah, itu disampaikan seperti itu sehingga bisa mencegah hal-hal yang tadi dinyatakan seperti itu. Nah, sekarang sudah terjadi dan itu semuanya sah-sah saja. Baik. Nah, baik, permintaan maaf sudah diajukan, singkat saja dari Pak Asrorun, apakah kemudian permintaan maaf itu sudah dimaknai secara organisasi dari MUI sendiri? Ya, tadi apa yang disampaikan Pak Amre yang saya dengar sekilas soal tidak jelas, saya kira itu semakin memperkeruh suasana ya. Karena reaksi itu spontan dari Jam'iyah dan juga Jamaah Nahdlatul Ulama, dari Banser, dari Ansor, tidak hanya di Jakarta, akan tetapi juga dari daerah-daerah. Saya kira ini fakta ya. Tetapi kemudian yang soal permaafan, Kiai sebagai ulama, belum meminta maaf pun juga Kiai so far so good ya. Akan tetapi tentu ada indikasi-indikasi terkait dengan permohonan maaf, itu pasti ada prasyarat ya, jangan sampai kemudian mengulangi. Itu kan poin-poin standar ya terkait dengan permohonan maaf. Saya kira itu poin yang normal dan hari ini waktu detik ini pula saya bersama Rois Am memanggil Ketua Umum Tanfidiyah, Kiai Said Agil Sirot untuk melakukan langkah-langkah koordinasi. Baik, terima kasih Pak Asrorun Niam sudah berbincang bersama kami dari Komisi Fatwa MUI.
Ya, jadi begini ya. Singkat sekali karena Ya, waktu kita sangat begini. terbatas, Pak Humphrey. Kalau kita memberikan penjelasan jangan dianggap memperkeruh. Tapi ini untuk memberikan atau gambaran yang seutuhnya apa yang terjadi di persidangan. Tolong apa yang terjadi di persidangan itu jangan diambil keluar untuk mempersoalkan lagi begitu. Yang penting sekarang Pak Ahok sendiri sudah menyatakan untuk permintaan maafnya. Baik. Yang kedua yang paling penting juga sudah menyatakan tidak akan melakukan proses hukum apapun terhadap Pak Ma'ruf. Itu yang paling penting. Baik. Nah, kalau keadaan ini kita pegang, ini keadaan akan kondusif sebenarnya, ya. Kalau kondisinya Nah, sudah sebenarnya jelas, Anda Pak permintaan Ma'rufnya maaf dan sendiri tidak sudah akan tidak ada melakukan proses masalah. hukum. Baik, terima Ya, kasih Pak Humphrey itu sudah aja. berbincang bersama Iya. kami. Kami mohon maaf dengan waktu yang sangat terbatas kami harus mengakhiri dialog ini dan pemirsa, kami akan kembali saat lagi dalam iNews Petang. Saat lagi.